Saya cuma mau memesankan begini Pak, waspada dengan zaman sosial media ini Pak. Jangan karena kita diliput oleh media, Bapak menikmati diliput media, karena kerja negara bukan kerja pribadi, tapi kerja sebuah sistem. Kalau mau efeknya masif, mesti merupakan kerja sistem, bukan kerja pribadi. Negara tidak melekat pada pribadi, negara melekat pada sistem. Kalau mau efek negara itu besar, transfer kekuatan pribadi kita melalui negara, melalui sistem. Apa sistem itu? Regulasi yang baik, institusi yang baik, profesional dan transparan, birokrasi yang bersih dan melayani. Periksa tiga itu Bapak Ibu sekalian. Kita boleh kemana-mana, diliput oleh media, ditepuk tangani oleh netizen, tapi jangan lupa kalau regulasinya nggak ada, birokrasi tidak bergerak. Mustahil menggerakkan birokrasi kalau nggak ada aturan. Omong kosong Pak. Bapak Ibu sekalian di daerah-daerah duduk dulu, habis dilantik duduk dulu, cek semua aturan. Ini aturan benar apa tidak sih? Lubangnya ada di mana? Kalau ada lubangnya tutup. Kalau bisa pakai keputusan bupati, gubernur atau wali kota sendiri, bikin keputusan, bikin pergub, bikin perbub, bikin perwali. Tidak ada perda, tidak ada pelaksanaan Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi kita populer dan dianggap hebat oleh rakyat, tapi ada masa bosannya kalau kita dilihat tidak punya efek yang masif kepada rakyat. Dan satu-satunya jaminan masif itu adalah bekerja melalui sistem. Selesaikan regulasinya, bikin institusi yang baik. Saya mengingatkan yang terakhir ini karena saya melihat ada banyak orang yang tidak bisa membedakan antara the act of individual and the act of system. Sehingga menikmati the act of system pada saat sebenarnya menikmati the act of individual, pada dasarnya sistemnya tidak bekerja, sistemnya tidak goyang. Karena ini kementerian baru dan di antara problem dari perumahan di Indonesia adalah karena regulasinya berubah-ubah, institusinya berganti-ganti, yang melahirkan kebijakan yang tidak mantap dan tidak konsisten. Oleh sebab itu, inisiatif dari Bapak Presiden sekarang mudah-mudahan dimulainya era baru bagi memantapkan kebijakan perumahan sehingga persoalan perumahan dan kawasan permukiman di masa yang akan datang itu bisa kita atasi secara konsisten, secara solid. Data backlog terbaru keperluan rumah sekarang ini, antrian untuk rumah baru itu lebih kurang 15 juta Pak, nambah. Ini kabar baik bagi teman-teman pengembang ini, karena pasarnya makin luas, keperluan antrian rumah makin tinggi. Sebelumnya kita mendengar angka 9,9 juta, tapi dari BPS saya sudah konfirmasi itu naik menjadi 15 juta. Sementara rumah tidak layak huni tidak bertambah atau tidak berkurang, sekitar 26 juta rumah tidak layak huni. Artinya orang yang sebenarnya tidak punya rumah itu makin banyak. Tapi kalau kita tidak melihat homeless misalnya di Amerika Serikat, di Eropa, orang tinggal di pinggir-pinggir jalan itu karena ada sistem extended family di kita, di mana keluarga mengabsorpsi kegagalan anak-anaknya, termasuk yang sudah menikah. Itu ditaruh di dalam keluarganya. Tanggung jawab orang tua itu mengabsorpsi mereka. Ada juga keluarga kita yang nggak mau pisah. Sehingga memang backlog yang begitu besar tidak nampak dia keleleran. Tapi kalau kita lihat kota Jakarta aja sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, migrasi keluar masuk Jakarta setiap pagi puluhan juta, bahkan besar sekali jumlahnya. Sehingga penduduk Jakarta tiap pagi nambah puluhan juta, sore keluar puluhan juta. Pelintasan ini menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Kenapa? Karena Jakarta semakin mahal, nanti ada masalah pada harga tanah, ya. Sehingga kemudian orang tidak sanggup lagi tinggal di Jakarta, apalagi karena konsep rumah
vertikal itu belum terlalu populer, akhirnya orang pindah keluar Jakarta, Jabodetabek, punya rumah landed di sana yang sederhana, tapi setiap pagi keluar masuk Jakarta. Public transportation belum terlalu memadai, menciptakan kepadatan dan kemacetan yang luar biasa. Sehingga salah satu policy yang Presiden langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota. Ini nanti untuk Dirjen Perkotaan Ibu Sri, ya. Pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota, kita bangun, kita minta para pengembang untuk membangun, kita hitung harga tanahnya menjadi elemen subsidi bagi negara. Setelah tanahnya bersih, izinnya bersih, hitung berapa biayanya, nanti di biaya itu ditambah dengan keuntungannya, kita bisa putuskan kira-kira harganya berapa. Itu sudah turun 50%, Pak. Karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40%. Bapak Ibu sekalian. Nah, demikianlah skala dari persoalan kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian boleh nanti memantau secara detail di daerahnya masing-masing, kira-kira berapa dari porsi yang saya sebutkan tadi itu menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian di daerah masing-masing. Mohon didata secara detail. Kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa? Kebutuhan rumah akan kita atasi dengan membangun rumah baru, ya. Dan di perkotaan itu orientasinya adalah sekaligus juga kita menata kota, memperbaiki kota, menyelesaikan kawasan polusi dan kumuh, mengatur kembali kehidupan masyarakat di dalam tradisi rumah vertikal, karena di perkotaan itu tanahnya mahal sekali. Rumah vertikal nggak usah tinggi-tinggi, sebab agak takut juga mungkin orang kalau tinggi di Indonesia ini. Tradisi itu belum kuat. Meskipun kita harus kampanye, Bapak Ibu sekalian. Di China sekarang tidak boleh lagi membangun rumah landed. Semua rumah harus dibangun vertikal. Karena dianggap tanah adalah alat produksi. Kalau tanah itu dibikin rumah atau bangunan, maka alat produksi kita berkurang. Kalau alat produksi kita berkurang, produktivitas nasional terancam, terutama untuk pangan. Karena itulah kemudian harusnya memang teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di kota-kota itu rumah landed kalau bisa semakin dikurangi. Kita bangun tradisi vertikal sekarang. Kami ada kerjasama kemarin dengan ITB menghitung kawasan kumuh di beberapa tempat. Kawasan kumuh itu misalnya 5 hektar, ternyata dari 5 hektar itu kira-kira 3/4-nya itu bisa dipakai untuk membangun kawasan vertikal. Semua rumah kumuh dinaikkan secara gratis di kawasan vertikal. Sisanya, mohon maaf, 1/4 itu yang bisa dibangun untuk vertikal. Sisanya 3/4 kita bisa ngomong sama swasta. Kalau swasta yang mau membangun silahkan. Artinya ongkos untuk membangun rumah vertikal itu mereka yang akan bayar, tapi sisa tanahnya mereka bicara dengan pemilik lahan yang ada di situ. Kalau tadi kawasan kumuh itu tidak punya, misalnya tidak punya izin sama sekali, dia tinggal di situ, maka dia boleh mendapatkan rumah vertikal, tapi dia tidak perlu mendapatkan saham di tanah sisanya itu. Tapi kalau tadinya dia adalah penghuni yang legal di situ, dia punya alas hak, maka perlu dipertimbangkan mereka mendapatkan lebih dari sekedar rumah yang mereka huni. Apakah tambahan biaya ataukah jumlah unitnya ditambah atau seperti apa? Tapi yang jelas dengan pola ini, maka kita mentransformasi besar-besaran perkotaan kumuh, pinggir-pinggir kali yang ada di kota-kota di seluruh Indonesia itu menjadi bersih. Kalau kita tidak lakukan, Bapak Ibu sekalian, mengerikan, Pak. Tidak ada sungai lagi yang bersih di Indonesia ini. Kalau kita pergi ke Beijing, Beijing juga dulu kumuh. Tapi sekarang di Beijing sungainya orang sudah bisa pakai renang, orang sudah bisa mancing ikan. Sudah hidup lagi kehidupan di sana. Di kita belum ada. Belum ada penanganan yang terintegrasi. Salah satunya adalah kita menggunakan penanganan bantaran kali ini. Di luar negeri kalau kita tinggal di hotel ada tulisan river view, riverside, itu mahal harganya. Karena rivernya itu bersih.
Kalau di kita, kalau kita tinggal di namanya Riverview, Riverside, itu artinya kita tinggal di kawasan kumuh. Mesti dilakukan konversi besar-besaran. Nah, sebelum kita masuk, ini baru persoalan pertama, skala dari persoalan kita. Jadi ada 15 antrian rumah baru, ada 26 juta, maksudnya 15 juta, ada 26 juta rumah yang tidak layak huni, yang harus kita renovasi. Rumah baru kita bangun, kita renovasi yang rumah tidak layak huni. Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Bapak Presiden satu-satunya kementerian yang dibentuk dengan pendahuluan yang cukup matang ini adalah Kementerian Perumahan. Beliau membentuk namanya Satgas Perumahan. Ketika beliau diumumkan oleh KPU terpilih, beliau membentuk Satgas Perumahan. Bahkan sebelumnya dalam diskusi-diskusi Dewan Pakar, ya, beliau sudah mengungkapkan pentingnya memasifkan pembangunan perumahan. Selain karena faktor ekonomi, sektor perumahan dan properti adalah salah satu pengungkit besar dari pertumbuhan perekonomian kita, tapi efeknya masif ke daerah, ke seluruh Indonesia. Maka kemudian dibentuklah Satgas, dan Satgas ini langsung dipimpin oleh Pak Hashim, adik beliau. Sekarang saya makin tahu alasannya apa, karena salah satu pemikiran dari para pemikir-pemikir ekonomi lama, termasuk ekonom besar Pak Sumitro Joyo Hadikusumo dan Bapak Margono Joyo Hadikusumo, itu adalah sektor perumahan. Tahun 50-an ada Kongres Perumahan di Yogyakarta yang dibuka oleh Bung Hatta. Dibentuklah satu namanya Yayasan Kas Pembangunan. Ini adalah lembaga pembangunan perumahan, pembiayaan perumahan pertama yang ada di Indonesia. Tahun 60 saya mendengar dari Bapak Suharto Monoarfa, waktu ditanya HDB yang di Singapura itu pola penanganan perumahan paling sukses di dunia sekarang ini, yang dianggap di seluruh dunia, banyak orang belajar ke sana termasuk dari negara-negara maju. Ternyata HDB itu ngambil idenya dari Yayasan Kas Pembangunan yang dibuat oleh para pendiri bangsa kita tahun 50-an. Tapi tadi itu karena kita tidak konsisten, akhirnya kebijakan perumahan yang scatter, terpecah-pecah, kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Dalam diskusi Satgas yang panjang itu, kita menemukan wajibnya kita membentuk Kementerian Perumahan yang tadinya dalam debat mau bernama Kementerian Perumahan dan Tata Kota, tapi kemudian kita perbaiki juga, mendengar dari berbagai pihak menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi tidak saja perumahannya yang mau kita selesaikan, kawasannya yang juga mau kita selesaikan. Maka dibentuklah di sana 4 direktorat jenderal. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan, karena kita mau mengadres. Bapak Presiden kita sudah berjanji di depan publik bahwa akan membangun 3 juta rumah setahun. Dalam 3 juta rumah itu dibagi 1 juta di desa, 1 juta di kota, dan 1 juta di pesisir. Maka kita membentuk direktorat yang mengadresnya langsung. Pak Imron bertanggung jawab untuk 1 juta di desa. Ibu Sri bertanggung jawab untuk 1 juta di kota. Di desa orientasinya lebih banyak renovasi. Sebab di desa kebanyakan orang membangun rumah itu swadaya, tidak pakai developer, tidak pakai kontraktor, dibangun sendiri. Di kota umumnya tangan-tangan developer sudah mulai masuk, tapi itu masih minoritas, Pak. Jumlah rumah yang dibangun oleh kontraktor, developer, dibangun tadi oleh perusahaan-perusahaan CSR dan sebagainya, itu kira-kira 15%. 85% adalah rumah yang dibangun secara swadaya. Lalu kemudian ada Dirjen Kawasan. Bapak Ibu sekalian, para ahli mengatakan kalau mau memperbaiki perumahan, perbaiki kawasannya. Karena kalau kawasannya baik, biasanya rumahnya jadi lebih baik. Tradisi baiknya, tradisi bersihnya, karena jalannya bagus, sanitasi bagus, waste manajemennya bagus, dan seterusnya, maka rumahnya juga akan berefleksi kepada kawasannya menjadi baik. Karena itu kita perbaiki kawasan. Maka kita muncul dirjen yang khusus menangani kawasan. Termasuk 12.000 kawasan perumahan yang ada di pesisir.
Saya mengecek regulasi tentang rumah pesisir, tidak ada. Dalam undang-undang tidak ada konsep rumah pesisir. Maka Pak Prabowo memberi contoh waktu di Muara Angke, beliau membangun rumah pesisir. Rumah pesisir itu bawahnya itu harus mengantisipasi rob, sehingga di bawahnya itu nggak boleh ada bangunan. Di bawahnya itu dipakai kerja, dipakai untuk memperbaiki mesin kapal, dipakai untuk menganyam alat tangkap dan sebagainya, itu di lantai bawah. Kalau ada air datang, ombak atau gelombang datang, nggak kena atasnya. Konsep ini belum ada, belum kita regulasikan. Di regulasi yang baru mesti kita buat. Sekarang tanggung jawab pesisir ini ada di Dirjen Kawasan. Dan Dirjen terakhirnya adalah tata kelola, karena di antara yang penting dari penanganan perumahan itu adalah pembiayaannya. Ini persoalan yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Terkait persoalan kedua ini, kami sudah memeriksa semua. Makin lama pengadaan perumahan itu kalau yang dilakukan oleh pemerintah harus makin berbasis digital, Bapak Ibu sekalian, karena dinamika perumahan yang sangat tinggi. Maka sekarang ini sudah ada untuk renovasi, sudah ada IRTLH namanya, yang kita akan aktifkan kembali. Itu adalah daftar antri renovasi rumah. Ada juga IFLPP, itu daftar antri pembiayaan kredit untuk pengadaan perumahan. Dan yang satu lagi yang sedang kami cetuskan adalah IKAKIM untuk renovasi kawasan, Bapak Ibu sekalian. Dalam elemen pembiayaan itu mungkin perlu dipikirkan di teman-teman di daerah. Pembagian tugasnya begini, ada Dirjen Perumahan Desa. Secara administratif desa itu berada di bawah kabupaten. Meskipun di kabupaten juga ada kota modernnya, terutama ibu kotanya. Tapi secara administratif Dirjen ini berkomunikasi dengan para bupati. Nanti ada Dirjen Perumahan Perkotaan yang secara administratif berhubungan dengan 98 wali kota yang ada di seluruh Indonesia. Lalu Dirjen Kawasan Permukiman, ini yang nanti mohon maaf dengan para gubernur. Karena kami mengusulkan gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka concernnya adalah infrastruktur. Pada Dirjen Kawasan itu infrastruktur yang penting. Karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti pengelolaan kawasan itu para gubernur. Bapak Dirjen berkomunikasi dengan para gubernur. Para gubernur dalam antrian nanti mengusulkan berapa total kawasan yang mau diperbaiki di seluruh Indonesia. Harus nampak, Pak. Karena kalau tidak di seluruh Indonesia nanti tidak ada kelihatan bedanya pada wajah republik kita. Tapi kalau kita bikin masif, ya, gubernur mengusulkan kawasan, bupati mengusulkan perumahan yang di pedesaan untuk renovasi, yang di perkotaan juga demikian, yang perlu dibangun berapa, yang perlu direnovasi berapa, berhubungannya dengan Dirjen Perkotaan Ibu Sri, dan seterusnya. Sehingga dalam tataran perencanaan kita bisa melakukannya secara masif karena datanya satu dan datanya ada. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami mau merancang sistemnya digital. Kami nggak mau lagi Bapak Ibu sekalian datang ngantri lobi ke Jakarta. Ini tradisi yang buruk. Dalam perencanaan kalau Bapak datang ke Jakarta untuk melobi politisi, pasti tidak merata itu pembangunan. Saya ini 15 tahun di DPR, 20 tahun kerja di Senayan, saya ngerti kultur dan tradisinya. Saya kritis terhadap hal-hal seperti ini. Di masa depan kita nggak bisa lagi ngelobi orang. Masukkan ke dalam sistem. Nanti sistem yang menentukan. Kalau kita punya masyarakat paling miskin, ekstrim, maka itu harus diselesaikan dulu Bapak Ibu sekalian. Kita selesaikan yang paling darurat. Dan itu hanya mungkin kalau variabel di dalam antriannya mengatakan demikian. Bukan karena kita bisa mempengaruhi seorang pejabat politik, lalu polisi berubah. Sehingga mohon maaf, dulu ada bupati atau gubernur ngantornya bukan di daerahnya, ngantornya di Jakarta. Ngantornya di Dirjen Anggaran di Lapangan Banteng, sama di Senayan Badan Anggaran.
Kelihatan sukses. Itu nggak boleh lagi begitu nanti. Kita mesti membuat sistem antrian. Sehingga efeknya itu adil dan masif. Demikianlah kira-kira cara penyelesaiannya. Sehingga kalau Bapak Ibu bertanya, angka 3 juta itu mungkin nggak? Sangat mungkin. Kita lagi mengkritisi beberapa cara pengalokasian dana. Ini misalnya FLPP itu anggarannya tahun ini yang sudah terdaftar di APBN adalah 28,27 triliun. Itu hanya untuk mengcover sekitar 220.000 rumah kredit pembangunan, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Kalau angka atau uang yang sama kita konversi untuk renovasi, sebab jangan lupa Bapak Ibu sekalian, renovasi itu artinya juga membangun rumah baru. Karena rumah layak dijadikan, rumah yang tidak layak dijadikan layak, itu juga membangun rumah. Di daerah tidak ada masalah dengan tanah. Orang bisa langsung direnovasi rumahnya. Pada dasarnya rumah yang tidak layak itu dijadikan layak, itulah pembangunan rumah. Masuk angkanya dari yang 3 juta itu. Bapak Ibu sekalian, Menteri Kesehatan presentasi kepada kita mengatakan bahwa banyak sekali sekarang ini kasus penyakit karena bakteri yang diakibatkan oleh bocornya sanitasi. Sanitasi yang buruk ada di mana-mana. Karena tadi rumah swadaya itu orang membangun sanitasi pun tidak dengan standar yang baik. Apa yang terjadi? MCK dan toilet yang tidak layak itu menjadi sumber penyebaran penyakit. Menambah ongkos pemeliharaan kesehatan di seluruh Indonesia. Maka kalau kita ngebenahi sanitasinya, kami membayangkan suatu hari kita umumkan Indonesia bebas sanitasi buruk. Karena itu MCK tidak akan menjadi penyebab munculnya penyakit, stunting dan sebagainya. Itu diantaranya adalah karena kebersihan. Dan kebersihan itu umumnya karena kebersihan MCK itu. Kalau kita pakai uang tadi yang kita pakai untuk memfasilitasi pembangunan rumah baru, saya yakin ini banyak uang lain. Saya sendiri roadshow ke banyak negara dan bertemu dengan Multi Development Bank. Saya udah dapat angka yang cukup fantastis, cuman kalau dikutip nanti terlalu ramai. Uang ada Bapak Ibu sekalian, yang penting kita siapkan wadah penampungnya. Kalau kita pakai yang fasilitas FLPP tadi itu, kita bisa merenovasi sekitar 1,3 juta rumah Pak, dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun Pak, 1,3 juta rumah. Untuk melayakkan MCK-nya, melayakkan dapurnya. Karena sekarang ada program MBG, lama-lama itu akan menjadi tanggung jawab gizi keluarga, maka dapur keluarga juga harus bagus. Dalam standar SDG adalah bangunannya, kemudian Aladin namanya, alas, dinding, ya, alas, atap, lantai dan dinding. Itu SDGs, tapi SDGs nggak menyebut dapur. Dapur penting Bapak Ibu sekalian. Dapur selain pengatur gizi juga pengatur regulasi sampah. Ini kita nanti bicara sampah lagi, ini persoalan konflik lagi nih Pak. Yang pelik lagi Pak. Bagaimana ngurus sampah di Indonesia ini? Kok kita ini kalah dengan sampah? Saya nggak ada lihat satu daerah pun yang bersih di Republik ini, nggak ada. Kalah kita sama sampah Bapak Ibu sekalian. Gimana ngatur sampah itu? Salah satunya adalah regulasi. Inti sampah itu adalah pemilahan. Baru kalau dipilah sampah punya harga. Kalau tidak dipilah dia jadi sampah. Tapi kalau dipilah dia berharga. Kalau sampah organik dipindahkan itu dia menjadi penghasil pupuk dan penghasil energi. Tapi karena nggak dipilah itu jadi penyakit. Itu nanti ada kaitannya dengan rumah, dapur tadi. Jadi sanitasi dapur kalau kita perbaiki, efek kepada kehidupan orang luar biasa. Apalagi dapur, karena sekarang ini masa orang kulineri, orang ingin coba makanan. Dapur-dapur di Indonesia itu produsen makanan yang hebat. Saya berkunjung sebagai anggota dewan 20 tahun kerja di Senayan, 15 tahun keliling Indonesia. Saya diajak mampir ke rumah tangga Indonesia, nggak pernah sekalipun saya makan di rumah rakyat Indonesia yang tidak enak, sesederhana apapun. Jadi dapur harus kita bersihkan ke depan. Nah, jadi renovasi ini besar, tapi sekali lagi siapkan datanya supaya kalau uangnya masuk itu bisa cepat kita lakukan. Terjadi revolusi sanitasi, terjadi revolusi dapur.
kita perbaiki lantai, karena lantai itu sumber penyakit juga kalau nggak bersih. Banyak keluarga atau rumah di seluruh Indonesia itu yang lantainya itu, mohon maaf, pakai tai kerbau kering, Pak. Gitu. Itu tradisi katanya. Itu yang kedua. Yang terakhir, sekarang tugas kita apa? Dengan skala pekerjaan yang begitu besar, dengan perangkat yang kita sudah siapkan, tugas kita apa? Saya cuma mau memesankan begini, Pak. Waspada dengan zaman sosial media ini, Pak. State atau government is not the act of individual, is the act of system. Jangan karena kita diliput oleh media, Bapak menikmati diliput media, karena kerja negara bukan kerja pribadi, tapi kerja sebuah sistem. Kalau mau efeknya masif, mesti merupakan kerja sistem, bukan kerja pribadi. Negara tidak melekat pada pribadi, negara melekat pada sistem. Kalau mau efek negara itu besar, transfer kekuatan pribadi kita melalui negara, melalui sistem. Apa sistem itu? Regulasi yang baik, institusi yang baik, profesional dan transparan, birokrasi yang bersih dan melayani. Periksa tiga itu, Bapak Ibu sekalian. Kita boleh kemana-mana, diliput oleh media, ditepuk tangani oleh netizen, tapi jangan lupa kalau regulasinya nggak ada, birokrasi tidak bergerak. Mustahil menggerakkan birokrasi kalau nggak ada aturan. Omong kosong, Pak. Birokrat itu, Pak, salah satu sifatnya itu adalah penakut. Karena itu kalau aturannya nggak jelas, dia nggak mau bergerak. Salah siapa? Bukan salah birokrat. Salah kita karena nggak mengklirkan aturannya. Bapak Ibu sekalian di daerah-daerah duduk dulu, habis dilantik duduk dulu, cek semua aturan. Ini aturan benar apa tidak sih? Lubangnya ada di mana? Kalau ada lubangnya tutup. Kalau bisa pakai keputusan bupati, gubernur atau wali kota sendiri, bikin keputusan, bikin pergub, bikin perbub, bikin perwali. Kalau harus melibatkan anggota dewan, minta rapat dengan dewan, bikin perda. Tidak ada perda, tidak ada pelaksanaan, Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi kita populer dan dianggap hebat oleh rakyat, tapi ada masa bosannya kalau kita dilihat tidak punya efek yang masif kepada rakyat. Dan satu-satunya jaminan masif itu adalah bekerja melalui sistem. Selesaikan regulasinya, bikin institusi yang baik. Harus ada institusinya, Pak, penanggung jawabnya. Nggak boleh kita menganggap inisiatif pribadi kita merupakan pekerjaan daripada sistem. No. Efek pribadi kita sedikit. Setelah itu kita atur mentalitas birokrasi kita yang transparan dan melayani, baru uang kita turunkan, Pak, secara masif, baru efeknya akan masif kepada rakyat. Saya mengingatkan yang terakhir ini karena saya melihat ada banyak orang yang tidak bisa membedakan antara the act of individual and the act of system. Sehingga menikmati the act of system pada saat sebenarnya menikmati the act of individual, pada dasarnya sistemnya tidak bekerja, sistemnya tidak goyang. Nanti itu akan lihat nampak pada serapan anggaran yang rendah, yang kedua serapan yang tidak tepat sasaran karena sistemnya tidak terlatih untuk membelanjakan, menggunakan kewenangan dan anggaran secara masif dan tepat. Sehingga kadang-kadang setelah 5 tahun kita bertanya, kita sudah berbuat apa? Orang tidak terkesan karena memang yang dia tonton selama 5 tahun hanya acting kita pribadi, tapi bukan tindakan masif negara kepada rakyat untuk merubah nasib rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fahri Hamzah atas sambutan dan arahannya yang luar biasa menyemangati kita semua. Dan tentunya juga kami informasikan